Puji Tuhan, yang dibaptis sebetulnya ada 5 orang, tapi yang satu ada masalah dengan keluarganya, yang satu lagi tadi baru saja kami dapat telepon kurang sehat, ada masalah dengan tenggorokan ya, mungkin ya, untuk keamanan ya jadi tidak datang. Dan satu lagi ini memang sudah dari bulan-bulan lalu saya sudah hubungi, tapi belum datang juga ya. Tapi seberapa yang sudah ada? 2, Leon dan Harmoni. Ya, Harmoni. Baik, puji Tuhan. Leon dan juga Harmoni. Kita mau menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Amin. Ya, langkah awal di dalam perjalanan hidup kita untuk lebih bertumbuh supaya kita semakin pede di dalam Tuhan, maka sebaiknya memang aturan-aturan yang alkitabiah harus kita jalani. Dalam hal ini adalah baptisan, yang kita semua tahu bahwa itu adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan menurut firman Tuhan. Dan siapakah kira-kira calon baptisan itu? Dari kata baptisan kita mengetahui bahwa itu berarti baptiso, ditenggelamkan, jadi diselamkan. Nah, barangkali adik-adik ini pernah mandi di kolam renang. Beda dengan cuma hanya jalan-jalan, tapi kalau yang namanya baptiso artinya diselamkan, semua masuk di dalam air. Lalu siapa kira-kira yang harus ditenggelamkan? Nah, ini menjadi pertanyaan, sehingga ada juga orang-orang yang ya berbantah-bantah. Ya, kita lihat beberapa organisasi atau organisasi gereja, ada juga yang menjadi percik, hanya dibawa bendera dan lain sebagainya. Tapi kita mau lakukan apa yang memang merupakan kehendak Tuhan. Siapa yang nanti akan dibaptis? Mengapa kita harus dibaptis? Yang pertama tentunya karena ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ketika saat sebelum dia naik ke surga, dia ingin supaya seluruh dunia ini diselamatkan, jangan ada yang binasa. Itu di Synagoge pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi semua diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu merupakan kasih daripada Allah Bapa kita. Ayat yang terkenal dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat-ayat itu kemudian Yesus memberitakan Injil, dan sebelum dia naik ke surga, itu adalah merupakan amanat agung untuk membaptiskan semua orang yang sudah percaya. Ya, membaptiskan semua orang yang sudah percaya. Itu terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Mungkin Bapak Pendeta Sadrak tolong bacakan begitu ya. Enggak bawa Alkitab. Ya sudah. Oke. Ya, ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini juga di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 16 lebih jelas lagi dikatakan begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah,
dari ayat yang merupakan amanat agung Tuhan Yesus untuk pergi dan beritakan Injil ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa itu menjadi murid. Nah, sebelum dibaptis dimuridkan dulu, itu sebabnya ya kita perlu mendengarkan. Tapi saya percaya bahwa ya Leon setiap minggu ada di ibadah, ya ada di gereja juga. Apa namanya tadi? Harmon. Tapi belum sah kalau belum melakukan baptisan air sebagaimana yang Tuhan Yesus kemukakan. Jadi untuk dibaptis dalam air itu ditenggelam tidak mungkin anak kecil. Ya. Makanya gereja Pantekosta, organisasi kita gereja Pantekosta di Indonesia itu tidak pernah ada baptisan anak kecil karena bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka bukan orang percaya. Ya, anak kecil masih bayi bukan orang percaya, yang percaya orang tuanya. Karena kita tahu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Itu sebabnya siapakah yang akan dibaptis adalah mereka yang sudah percaya dalam hal ini, yang sudah mulai akil balik, yang sudah mulai bisa berpikir mana benar, mana tidak benar. Kalau anak kecil, ya tidak mungkin berpikir seperti itu. Walaupun memang dari kecil, kata Kejadian pasal yang ke-8 ayat 21, sejak dari kecil ke dalam Mazmur, dari dalam kandungan ibu kita sudah ada dosa bawaan, tapi belum saat bagi anak-anak kecil itu untuk melakukan itu. Makanya ketika anak-anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus, Yesus hanya memberkati mereka dan malah mengatakan bahwa orang yang seperti anak kecil ini, inilah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, karena mereka belum tahu melakukan dosa. Tetapi yang dibaptis itu adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius baik juga dalam Markus, bahwa yang dibaptis adalah orang yang sudah tahu, orang yang sudah cukup akil balik, orang yang sudah dewasa, itulah yang dibaptiskan. Dan Markus pasal yang ke-16 tadi, kita jangan terbalik. Jadikan segala bangsa muridku dan baptiskan mereka. Jangan baptis dulu menjadi murid. Baptis dulu baru jadi, ya. Jangan baptis dulu, tetapi jadi murid dulu baru dibaptis. Jadi orang sudah bisa mengerti. Ya, setiap orang yang mau dibaptis dia sudah mengerti mengapa saya harus dibaptis, kan begitu ya? Mengapa saya harus dibaptis? Karena menyadari bahwa tiap orang bertanggung jawab untuk segala keselamatan yang sudah Yesus beritakan. Jadi untuk itulah maka pada kesempatan ini pada kedua saudara, dan mungkin kita tunggu lagi orang sambil apa yang diputuskan oleh kedua adik kita ini sudah tepat, karena pembaptisan ini adalah sudah sesuai dengan Alkitab, sudah sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang perlu kita lihat juga dalam baptisan adalah di mana di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-38. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38 dikatakan begini. Ketika mereka mulai 37, ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya, apakah kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus, Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, puji Tuhan, ada langkah maju di sini lagi, yaitu dengan menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita perlu bertobat. Ya, dengan bertobat ini menandakan bahwa dia sudah sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa yang perlu diselamatkan. Karena sebentar kita akan masuk dalam era baptisan. Pertobatan itu penting,
yaitu meninggalkan hidup yang lama. Ketika kita masuk di dalam air, nah, baptisan itu sendiri bukan penyucian dosa, tapi itu adalah lambang di mana kita meninggalkan semua kehidupan lama kita di sana. Kita bangkit kembali. Makanya di dalam kitab Roma dikatakan seperti Yesus mati dan bangkit, demikian ya, mati atas dosa-dosa kita, kita dibangkit dalam satu kehidupan yang baru. Jadi ada satu pengalaman yang nanti juga akan dialami, yaitu jangan lupa di dalam kehidupan yang baru, manusia yang baru, ciptaan yang baru, itu juga harus diingat apa yang dikatakan oleh Petrus yang dicatat dalam kitab Kisah Rasul, bahwa kamu akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus begitu penting dalam hidup kita, karena untuk menstabilkan kehidupan ciptaan yang baru ini, supaya hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam ciptaan yang baru, memang itu tidak gampang, tidak mudah. Begitu Anda menjadi pengikut Kristus, sudah bertobat dan masuk dalam air baptisan, bersiap-siaplah untuk menghadapi godaan yang akan datang bertubi-tubi. Itu Tuhan izinkan. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi ini? Sadar bahwa kita sudah jadi ciptaan baru, kita mau pertahankan hidup kita yang baru di dalam Tuhan. Maka kita perlu Roh Kudus sebagai Parakletos, itu yaitu penolong untuk menolong kita. Yesus 2000 tahun lalu sudah naik ke surga, dan dia berjanji dia akan mengirim seorang penolong yang lain, dan penolong itu akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kita tahu bahwa ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus yang punya hakikat yang sama, penyertaannya sama, kekal. Itulah yang kami imani. Jangan pusing dengan orang-orang di luar. Oh, Allah kamu tiga. Tidak ada itu. Allah kita cuma satu, cuma berpribadi seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Putra sudah mengorbankan dirinya dan sudah kembali ke habitatnya di sana di sorga. Dia kirim Roh Kudus ini juga tidak kalah keilahiannya juga, yaitu kekal, karena Roh Kudus ini akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi perlu Roh Kudus. Oleh karena itu pertobatan yang dialami oleh baik Leon, baik Harmon, ialah itu pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan karena disuruh-suruh mama untuk berbaptis ya, Leo, bukan disuruh mama untuk baptis. Ada juga memang disuruh juga, artinya memang ini untuk menyadarkan bahwa satu waktu kamu harus dibaptis. Itu begitu ya, harus. Dan ketika kita mengetahui apa arti baptisan itu, yang pertama kita ditenggelamkan. Tapi bukan itu saja. Kalau kita cuma hanya menurut syarat-syarat yang begitu, ya banyak. Ada juga orang yang sudah habis baptisan kemudian terhilang lagi gitu. Tapi sadar bahwa ini kita bertobat, kita mau meninggalkan hidup kita yang lama, manusia lama kita, ya, baik di dalam Efesus, di dalam kitab Kolose. Manusia lama itu manusia yang tidak punya harapan. Manusia lama itu manusia yang tidak punya juru selamat. Saya percaya bahwa Leon dan Harmon sudah mengerti dan sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Oke Harmon, ya, sehingga kita tidak lagi diombang-ambingkan, kita tidak lagi dibimbangkan dengan siapakah Tuhan kita. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-36 mengatakan begini, bahwa itulah firman yang disuruhkan kepada orang Israel, bahwa Yesus adalah Tuhan untuk semua orang. Nah, tapi apakah semua orang menjadikan Yesus Tuhan? Tidak. Kita lihat banyak kepercayaan, tetapi kita tidak perlu pusing dengan mereka. Yang penting kita mau perhatikan diri kita, bahwa saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya.
Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Loh, Yohanes 10 ayat 28, coba Leon baca. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-28. Harman bawa Alkitab juga? Bawa? Tidak? HP? Dah, coba Leon baca. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari Oke. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal. Kalau saya tidak punya uang, tidak mungkin saya bilang, Leon ini uang. Ya benar nggak? Ya. Tapi benar-benar saya tidak punya uang. Saya bilang, Leon saya kasih uang. Ya, buka begini dompetnya kosong. Sama, Yesus mengatakan aku memberikan hidup kekal. Berarti dia punya hidup kekal. Amin. Nah, inilah yang orang dewasa yang sudah bisa berpikir. Tapi kalau anak kecil kita tawarkan, kamu percaya Yesus? Paling dia tahu-tahu nangis-nangis, mesti pakai pampers ganti. Jadi baptisan ini bukan untuk anak kecil, baptisan untuk orang yang sudah mengerti, orang yang sudah membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itulah yang akan membantu. Makanya dalam amanat agung itu Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Markus mengatakan orang yang percaya dan dibaptis. Jangan terbalik, baptis baru percaya. Jangan terbalik ya. Orang yang percaya lalu dibaptis. Orang-orang sering membalik-balikan. Kita jangan, kita mau mengikuti apa? Apa saja yang firman Tuhan katakan, ya itu. Kita lakukan seperti itu. Jadi alasan kita baptis yaitu supaya kita betul diterima. Satu waktu ketika ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus begini dalam Yohanes pasal 3, apa yang aku harus buat supaya selamat? Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Itu ahli Taurat, Nikodemus, dia katakan, masa saya sudah tua ini harus lahir kembali? Dia berpikir hanya secara logika manusia yang dipikir. Padahal Yesus sedang berbicara tentang manusia yang lahir baru, artinya dia harus menjadi manusia baru. Orang percaya yang punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, lahirnya 2 kali, matinya 1 kali, hidupnya 2 kali. Amin. Dia artinya kita lahir pertama lahir dari ibu kita, lahir kedua lahir dari Tuhan, menjadikan kita manusia baru. Jadi manusia baru untuk apa? Supaya kita boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus sampai akhir hidup kita. Matius pasal 24 ayat yang ke-13, orang yang bertahan sampai akhir. Nah, kalau ada orang tanya, kamu bisa yakin Yesus itu Tuhan, bagaimana sih? Oh, ada sekarang banyak lah mereka nyerang, cari dalam Alkitab, cari dalam kitab Injil. Ada nggak Yesus yang mengatakan, aku nih Yesus Tuhan, sembahlah aku? Itu si Sakir Naik itu yang mengobralkan itu dari gurunya yang sudah Ahmad Dedet, yang akhirnya mati menderita dari 9 tahun ya, 9 tahun menderita sampai habis segalanya. Waktu dia lagi bersinar karena dia merupakan apologet yang luar biasa, apologet internasional, dipanggil kemana-mana dan kekayaannya itu datang dari itu. Tapi kemudian waktu dia sakit, ada banyak pendeta yang sudah mengingatkan, Bapak lebih baik bertobat, terima Yesus. Kalau enggak, ini akan jadi penderitaan yang dahsyat. Dan 9 tahun dia menderita, segala hartanya yang dia sudah terima dari hasil penipuan Injil itu, ya habis semua, hartanya habis semua, mati dengan sangat menderita, sangat menderita. Karena saya baca dalam kisah di Australia, dia sebetulnya mau di acara Paskah waktu itu, dia mau bikin semacam KKR, istilah orang Kristen, mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus bukan penebus, Yesus itu bukan Tuhan. Dan satu lagi
yang mungkin membuat kita yakin bahwa siapakah Yesus itu. Walaupun dia tidak menjelaskan dengan terang-terangnya seperti itu, tapi dari cara dia menyembuhkan orang, cara kuasa yang dinyatakan itu sudah menunjukkan, ya, seorang guru atau seorang dokter tidak perlu dia naik mobil di depan umum dan saya dokter, percaya enggak. Tapi begitu kita datang di rumah sakit, langsung kita lihat dia pakai baju putih, dia pakai apa namanya itu, yang untuk di kuping itu dulu. Nah, kita tahu, kita bisa beda mana suster, mana dokter kan? Tidak perlu bilang dia dokter, kita sudah, wah ini dokter kayaknya. Nah, Yesus juga demikian, dari cara dia bekerja, jangan cara melayani, jangan cara kuasanya. Apalagi dia katakan, anak manusia akan datang dan semua mata akan melihat, dan dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya memerintahkan mereka untuk mengumpulkan dari 4 penjuru bumi, mengumpulkan orang-orang yang miliknya untuk diselamatkan. Nah, kira-kira siapa yang punya malaikat? Ada nggak nabi punya malaikat? Nggak ada. Cari di dunia ini tidak ada nabi punya malaikat, apalagi merintahkan mereka. Yesus anak manusia dikatakan memiliki malaikat dan memerintahkan mereka. Jadi itu sudah menandakan bahwa dia Tuhan. Nah, ini untuk semakin meyakinkan kalian, generasi-generasi yang bertumbuh di dalam era yang keterbukaan, orang semua punya HP, internet yang betul-betul tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Kita harus memiliki satu dasar iman yang kuat. Kalau ada orang teman kuliah kita yang coba begini, istri saya punya saudara tunangan waktu dia masuk dia belajar iman ya, dia tulis lagi mengisi formulir, datang 2 orang pakai kayaknya orang Kristen ya. Oh, iya, dia jawab, nggak masih percaya Yesus tuh. Coba, wah itu kata penahan, sabar, saya lagi konsen untuk mengisi formulir, sabar itu nanti aja. Ada orang-orang yang diutus untuk menggoyahkan iman. Jadi kita harus hati-hati. Bagi anak-anak muda ini ya, harus punya dasar iman yang kuat bahwa tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Betul? Nah, puji Tuhan kalau kita sudah bisa mengaku ini sebagai Tuhan dan juru selamat, ya selanjutnya ya minta supaya Roh Kudus akan memenuhi Leon dan juga Harmon supaya dalam perjalanan hidup ini bisa mendapatkan kekuatan untuk tidak goyah, iman tidak goyah, malah kita semakin berapi-api untuk menjadi pemberita. Ada contoh-contoh yang kita lihat. Yesus tidak berdosa, tapi dia dibaptis. Tapi dia dibaptis itu bukan karena dia berdosa. Di dalam Matius pasal 3 ayat 15-16 Tuhan mengatakan bahwa itu untuk menggenapkan seluruh kebenaran. Jadi Yesus dibaptis untuk menggenapkan, untuk menjadi pelajaran. Siapakah saya? Siapakah kita? Siapakah Leon? Siapakah Harmon? Kita ini manusia biasa. Nah, mari kita juga mau melakukan kebenaran yang Yesus sudah memberikan contoh kepada kita sekalian. Puji Tuhan, dengan adanya baptisan ini, kita harapkan bahwa Leon dan Harmon juga akan tetap setia kepada Tuhan. Mau? Oke. Sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, itu yang harus jadi pengakuan Leon dan Harmon. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari untuk Leon dan juga untuk Harmon supaya bisa berlutut di depan, ya. Leon dan Harmon bisa ambil tempat berlutut di sini aja nih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Leon dan Harmon, apakah kalian berdua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan? Buka ini sebentar. Leon dan Harmon mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hatimu bahwa dia adalah Tuhan. Oke? Tuhan katakan, itulah yang akan menyelamatkan kalian. Dari hati nurani yang paling dalam, Leon dan Harmon akan mengakui bahwa tidak ada Tuhan lain selain Dia. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Untuk itu saya ingin supaya kedua ikut membaca ini bersama, lalu menggantikan misalnya begini, sebab jika kamu mengaku, Leon sebutkan kamu itu nama Leon, Harmon juga begitu. Jika Harmon mengaku, jika Leon mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku, oke? Jadi mu diganti dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diganti dengan nama sendiri, nama Leon, nama Harmon, diselamatkan. Karena dengan hati aku percaya dan dengan dibenarkan, dan dengan mulut aku mengaku dan diselamatkan. Nah, ini syahadat harus pakai nama sendiri. Oke? Bisa mengerti? Ya, kita coba ya. Ikut apa yang saya katakan. Oke? Sebab jika kamu, ya betul, mengaku dengan mulutmu, mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu ya akan diselamatkan. Karena dengan hati aku percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut aku mengaku dan diselamatkan. Baik, mari hamba Tuhan kita berdoa untuk kedua kekasih ini. Bapa di surga, di hadapan kami Harmon dan Leon, saat ini mereka sudah mendapatkan bimbingan, mereka sudah dengarkan dengan saksama, dan mereka tahu siapakah Tuhan mereka. Itu sebabnya di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan semua yang hadir termasuk orang tua, kedua kekasih ini mengakui bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan hati dia percaya dan dengan mulut dia mengaku sesuai dengan firman akan diselamatkan. Maka kami berdoa supaya kiranya Yesus terus ada di dalam hati dari saudara kami Harmon. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mulai hari ini. Biarlah kiranya supaya hidupnya ini betul-betul dipimpin Roh Kudus akan memimpin dia ketika dia sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai akhir dia pertahankan nama itu bahwa tidak ada Juru Selamat lain dan lain. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Begitu juga dengan Leo, Tuhan dia sudah buka hati, dengan mulut dia mengaku, dengan hati dia percaya kami yakin Tuhan. Biarlah Roh Kudus menaungi kedua kekasih ini ketika mereka masuk lagi dari air yang bisa, mereka keluar dipenuhkan dengan Roh Kudus agar hidup mereka semakin kuat menjadi manusia-manusia baru, menjadi manusia-manusia ciptaan baru yang dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga mereka tetap menjadi anak Tuhan yang kuat bertahan sampai akhir. Terima kasih Bapak, penyerahan mereka Tuhan sendiri sudah menyaksikan. Sebentar mereka masuk dalam air baptisan, mereka akan dibaptis sesuai dengan firman. Dan kedua saudara kami yang akan melaksanakan ini, biar Tuhan pakai mereka untuk
menjadi alat dalam tangan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada ini kami akan membaptiskan saudara-saudara kami, menjadikan kami berkat, kami kuasa yang bekerja di tengah apa yang memakai, menguduskan, memperkenalkan kami, melakukan sakramen yang kudus yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus Tuhan bersama kami. Haleluya. Amin. Lagu apa? Lagu apa? Biasa terakhir Apa? Oh, kumenang ya. nanti. Kasih-kasihku, Haleluya. kami akan membaptiskan kamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah Haleluya. Amin. Amin. Mereka mengikuti firman dan setia sungguh-sungguh. Haleluya. Pesertai mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi kesaksian bagi Amin. Amin. Terima kasih. Kamu dan Leon kamu serahkan dalam tangan Tuhan pimpinan Roh Kudus dan firman-Mu. Amin. Supaya mereka ini adalah anak-anak yang haleluya berbakti kepada Tuhan Tuhan. Amat teristimewa kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kedua kekasih ini akan pertama kali makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7, ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Telah dibaptis dua kekasih menjadi satu tubuh dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah tadi diucapkan oleh yang membaptis tadi. Maka kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, dan kali ini persekutuan ini juga dinyatakan dalam makan dan minum daripada tubuh dan darah. Pengertiannya adalah karena ketika seseorang yang bersekutu dengan Tuhan, supaya minuman anggur atau roti dan anggur ini akan membuat semakin hari semakin lebih menyadari bahwa apa yang Yesus katakan di Taman Getsemani, apa yang Yesus katakan di perjamuan malam terakhir, bahwa inilah ketika dia mengambil roti dan dikatakan makanlah, dia ambil cawan, di dalamnya anggur dikatakan minumlah, inilah tubuhku, darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa kita semua, dosa Leon, dosa Harmon. Jadi mari kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan bukan saja untuk menjadi satu acara yang ya hanya ritual doang, tetapi betul-betul dimaknai bahwa inilah yang terpenting dalam hidup kita, dengan makan minum daripada tubuh dan darah Tuhan.
kita mengingat akan pengorbanannya setiap kali kita makan. Itu sebabnya Paulus mengatakan hal ini buat kita sekalian. Karena itu saya mengundang Leon dan juga Harmon untuk kita bangkit berdiri, ya. Kita dengar firman Tuhan sebelum kita makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Dengar firman Tuhan, kiranya jelas benar, ya. Mari kita angkat roti atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, kita berdoa. Bapa, Engkau menyaksikan bahwa hari ini Leo dan juga Harmon telah dibaptis. Mereka sudah menjadi manusia baru, dan saat ini mereka akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Pertama kali mereka akan makan daripada roti, yaitu tubuh yang hancur karena dosa kami, dosa mereka juga. Biarlah mereka makan dengan iman tubuhmu, supaya menyatu dengan tubuh Engkau Tuhan, untuk mereka tetap mencintai Engkau, bahwa pengorbananmu itulah yang mengakibatkan, menghasilkan mereka diselamatkan, Leon dan juga Harmon. Terima kasih, kami akan makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih buat darah yang menebus segala kesalahan kami, menebus kesalahan dari Leon dan juga Harmon. Sekarang mereka telah menjadi manusia baru, mereka telah dikuduskan di dalam Engkau sekali untuk selamanya, dan kami mau sama-sama ketika meminum cawan itu darah Yesus untuk mengingat pengorbanan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya darah ini juga yang akan memberikan kehidupan, kekuatan, dan selanjutnya biar Roh Kudus menaungi kedua kekasih dalam perjalanan hidup mereka. Kami minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan. Menyatu dalam tubuh dan darah daripada Harmon dan Leon mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Biar kiranya mereka tetap bersekutu dengan Engkau, bersatu dengan Engkau, jadi murid-murid yang setia iring Tuhan, menjalani hidup ini dalam susah senang, menghadapi pencobaan. Biarlah mereka tetap teguh dalam iman percaya mereka. Menjadi doa kami supaya mereka juga berdampak di lingkungan mereka, baik dalam keluarga, lingkungan mereka tempat mereka belajar atau di mana saja. Mereka menjadi surat-surat yang terbuka, surat-surat Kristus lewat hidup mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, segala puji, segala hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Mereka sudah menjadi manusia baru. Mereka hidup di dalam persekutuan dengan Engkau, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai perjalanan hidup mereka di masa muda ini sampai akhir hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat Leo dan juga Harmon.